Resound Resound our our stories. stories. Yeay. Oke. Welcome back to YouTube channel lah, YouTube channel bukan deng. Udah supaya Channel ini. kita pokoknya ya. Oke. Nah, gara-gara kita sudah melalui bulan Februari ya, berarti kita sudah memasuki bulan Maret, dan bulan Maret bukanlah bulan-bulan percintaan lagi gitu ya. Tapi guys, di bulan Februari ya, itu sempat booming ngomongin tentang pelakor ya. Jadi biasalah ya kan, kalau konten kan si Novita ini yang disuruh cari, jadi gue suka banget tuh ya searching di Instagram ataupun di tempat-tempat lain untuk mencari konten guys. Nah, gue mendapati konten dan akhirnya membuat gue berpikir, yang pertama adalah, pernah gak sih kita berpikir untuk menjadi seorang pelakor? Ernest deh, Nes, lo pernah gak berpikir jadi seorang pelakor? Kenapa gue ngangkat ini? Gara-gara tuh banyak banget cerita tentang pelakor yang lagi booming sekarang. Apa definisi pelakor itu, singkatan apa dulu? Iya nih. Oh ya, gue lupa di sini ada generasi yang cukup jauh ya dari kita ya, namanya Bang Alex. Ya, pelakor itu adalah perebut laki orang, tapi sebenarnya nggak mesti cewek yang jadi pelakor ya, karena kan perebut laki orang, tapi di sisi lain ada juga cowok yang menjadi perebut wanita lain kayak gitu ya. Jadi mungkin ada pewakor. Oke, bisa jadi. Mungkin gampangnya ada will dan ada pill seperti itu kali ya, tapi emang sekarang dibikin jadi pelakor. Nah, kira-kira pernah nggak sih kalian berpikir kalian mau jadi seperti itu? Jawabannya sih harusnya enggak ya. Kalau Ernest kayaknya jawabannya beda nih. Wah, gimana? Yakin amat beda. Gue kayaknya belum pernah mikirin yang kayak gitu ya. Maksudnya belum pernah mikirin, sempat kepikiran jadi pelakor, dan belum pernah ada orang yang nanya kayak gini, kayak gitu. Jadi baru ke-trigger juga nih, kayak apakah gue pernah mikirin kayak gitu, tapi gue nggak dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini sih gue belum pernah kepikiran ya untuk jadi pelakor, kecuali kalau relasinya belum jadi gitu, terus ngalang-ngalangin supaya jadi, itu masih bisa kayak gitu, masih bisa dan masih mungkin ada keinginan. Wah, lu pernah dong berarti, Nas. Wah, benar-benar Ernest. Ya, supaya nggak jadi, enggak sih, tapi ada keinginan itu, tapi nggak nyari aja susah sih, Nas ya. Nyari aja susah gitu. Mau ngalangin lagi. Kayak gitu jadinya. Nah itu sih paling cuman itu sih, apa kalau misalnya dia belum jadi kayak gitu, itu yang baru kayaknya dia begini kayak gitu. Nah tapi nggak sampai yang akhirnya pengen banget nggak jadi gitu loh gitu. Nah itu. Kalau belum jadi sih mungkin itu namanya persaingan sehat ya. Belum rebut kan ya. Kan belum jadian sama dia. Kalau udah jadian ya pacar orang misalnya, ya hati-hati aja gitu, jangan sampai punya niat gitu kali ya, Nov. Nah, tadi Bang Alex sempat ngomong kayak gini kan di belakang layar pas kita lagi briefing. Emang ada Nov yang mau menjadi, gue cita-citanya pengen jadi seorang pelakor, atau nggak gue pengen rusak hubungan orang? Emang ada orang cita-cita seperti itu? Nah, terus gue jawab gini guys sama Bang Alex, mungkin kita nggak punya cita-cita yang seperti itu ya, tapi bisa jadi sikap kita menunjukkan hal yang seperti itu secara sadar ataupun tidak sadar. Itu yang pertama. Dan kedua, bisa jadi kita seperti itu gara-gara kita ngerasa bahwa dulu tuh gue juga diperlakukan seperti ini dan gue nggak bisa balas dendam. Akhirnya kita secara tidak sadar balas dendam kepada orang lain dengan cara yang sama gitu, secara sadar ataupun tidak. Nah, makanya tadi Bang Alex sempat tanya, ada orang cita-cita seperti itu? Mungkin enggak gitu ya, tapi pernah nggak sih sikap kita menunjukkan seperti itu? Nah, kira-kira Bang, kalau yang lu lihat di generasi sekarang nih, ya kan Bang Alex kan raja tentang relationship dah kayaknya. Nah, kalau misalnya lu lihat, sebenarnya Bang, kenapa ya ada orang-orang yang akhirnya melihat relasi itu kayak kayaknya gue misalnya gue sama Ernest punya relasi gitu ya, terus ceritanya Bang Alex orang ketiganya gitu. Kenapa ada orang-orang yang akhirnya memilih kayak kayaknya gue punya tantangan lebih kalau gue bisa mendapatkan hati Novita ketika Novita sudah berrelasi dengan Ernest. Itu kayak Iya ya, kalau gue pribadi ya melihat akhirnya ada satu buku sebenarnya yang dulu pernah gue baca. Mungkin prinsipnya sih yang menarik ya. Dia bilang bahwa segala sesuatu yang teratur yang baik itu harusnya punya boundary.
punya batas. Sama lah kayak kita lihat teman-teman beli buku ya, buku pelajaran kayak buku cetak, buku apa aja, itu kan dicetaknya huruf-hurufnya itu ada, walaupun nggak ada garisnya ya, nggak digaris, tapi kan itu bentuknya kotak begitu ya. Kalau bayangkan kalau keluar-keluar lebih gitu ya, lebih dari garisnya, itu kan jadi langsung nggak teratur gitu. Nah, menurut gua yang sepengamatan gua ya, nanti teman-teman bisa tambahin ya. Salah satu yang jadi masalah adalah kita sendiri tidak tahu batasan kita. Kadang-kadang memang sulitnya gini ya, kita melihat batasan itu siapa sih yang nentuin gitu ya. Tapi bagi aku pribadi ya batasan itu ya ada dua. Pertama yang kita sendiri sadari, dan yang kedua juga apa yang mungkin dalam masyarakat atau dalam dunia umumnya ya memberikan batasan. Jadi misalnya jelas banget dong, kalau saya sudah berpacaran maka saya harusnya tidak boleh membuka hubungan dekat lagi dengan lawan jenis selain dengan pacar saya. Itu kan ada batasannya. Atau misalnya kalau orang itu sudah pacaran maka saya pun tidak punya hak atau saya harusnya memberi batasan untuk tidak dekat sama pacar orang. Jadi sebenarnya kan ya itu sesuatu yang kalau kita nggak punya batasnya, pertama-tama kita nggak menyadari batasnya, itu banyak banget alasan-alasan kali ya yang aku lihat dalam pengalaman bertemu dengan orang-orang yang akhirnya membuang batasannya dan bicara rasionalisasi. Misalnya dia bilang begini, abis dia nggak bisa cerita sama pacarnya, dia ceritanya ke aku, bisa gitu kan. Dan gue pas waktu dia cerita, makin lama sama dia kok gue makin nyambung. Jadi kesannya dia nggak lagi lihat ini pacar orang, tapi gue nyambung nih sama dia gitu. Jadi ada hal-hal yang akhirnya menjadi pembenaran. Nah itu yang gue lihat sih, Nov. Nggak tahu kalau Novi atau Ernest ada hal lain lagi nggak ya yang membuat orang tuh, itu kan sikap-sikap yang kayak Novi bilang tadi, nggak sadar tapi lama-lama kita makin biasa dan no problem lah pacar orang kalau dia nggak deket sama pacarnya, ya udah jadi bagian gue aja gitu loh. Tapi kalau gue lihat ya, ini sebenarnya udah sempat kita bahas juga ngomongin tentang pertemanan kayak gitu di beberapa episode sebelumnya gitu ya. Kalau setiap kita tuh seharusnya ketika kita udah punya pasangan, kalau ngomongin sahabat lawan jenis itu kayaknya agak mustahil kita punya sahabat yang cukup intens, misalnya jalan berdua, curhat yang sangat deep banget sama sama temen lawan jenis kayak gitu ya. Karena seharusnya kita sempat bilang waktu itu kalau misalnya punya pasangan, seharusnya pasangan kamu itu yang menjadi sahabat terdekat yang bisa mengenal kamu. Kalau misalnya harusnya sahabat itu tuh memberi kesempatan ke pasangannya untuk saling mengenal gitu, bukan cuma sekedar tahu doang, tapi benar-benar tahu, mengenal. Jadi kalau misalnya sahabat yang baik seharusnya bilang dong, ya lu harusnya ngobrol sama pasangan lu biar sama-sama saling mengenal, nanti kedepannya gimana segala macam. Nah, ada yang namanya, kalau gue berpikirnya gini sih, ada yang namanya bolong halus gitu. Maksudnya bolong halus itu adalah, itu kan kita kayak agak susah ya nyarinya ya, awal mulanya dari mana, kenapa gitu. Nah, relasi yang seperti ini nih akhirnya, yang akhirnya menyebabkan jadi ke pelakoran, pelakoran, itu tuh gara-gara pelan-pelan tapi pasti gitu. Maksudnya lu ngasih bocoran-bocorannya itu pelan-pelan, misalnya kayak jalan bareng, makan bareng, terus apa ya, flirtingnya mungkin nggak yang langsung gimana banget gitu, tapi kayak suka bercanda bareng, hal-hal yang seharusnya lo lakukan dengan pasangan lo. Bukan berarti sama temen tuh nggak boleh, pasti boleh, tapi ada batasannya. Itu sih menurut gua, karena yang tadi Bang Alex bilang juga, setiap kita punya batasan-batasan yang harusnya disepakati bersama kayak gitu sih. Dan supaya jangan terjadi kayak gini nih, banyak banget kayak kalau gua lihat ya di sosial media tuh banyak banget cerita-cerita tentang satu tim gitu ya, akhirnya berelasi dekat gitu ya, istrinya ditinggalkan misalnya seperti itu, atau enggak ada juga beberapa artis yang misalnya dari asistennya sendiri kayak gitu kan, pokoknya banyak orang-orang terdekat kayak gitu. Nah itu kan kemungkinan terbesarnya gara-gara ada bocoran-bocoran halus ini sih sebenarnya, yang akhirnya membuat kita jadi nggak menghargai komitmen yang udah kita buat di awal. Kalau masih pacaran mungkin gampang ya Bang, bisa ya udah putus gitu, jadi jangan balik lagi. Tapi kalau udah menikah kan sayang banget, ada banyak keputusan yang harusnya kita lihat dan kita pikirkan ketika berelasi seperti itu. Gitu sih kalau gue lihat. Ernest gimana, Ernest? Ada apa yang lu lihat sebagai hal yang juga bisa jadi
mendukung pelakoran ini gitu tanpa kita sadari. Sebagai Ernest yang suka menjadi pelakor atau pria yang merebut? Gila, gue mantan aja baru satu, gimana ngerebut yang lain. Parah. Ini sih paling gue selalu mikirnya mungkin mulainya ya kayak tadi Novi bilang bolong-bolong halus gitu. Mungkin mulainya adalah selalu dari perkataan aku sanggup gitu, atau aku mampu menjaga, aku sanggup nggak akan jauh lebih dari ini dan lain sebagainya. Nah itu waktu kita ngomong kayak gitu ke dalam diri kita, kadang-kadang tuh akhirnya merasa jumawa ya jatuh sendiri gitu, dan akhirnya terjadilah bolong-bolong itu. Karena gini sih, gue sih selalu memandang gitu ya, relasi pria dan wanita bagaimanapun ini ya, itu selalu selalu menarik gitu. Pria dan wanita tuh pasti selalu menarik gitu, apalagi kalau saling nyambung dan lain sebagainya, itu lebih seru lagi. Nah itu memang harus rajin-rajin untuk mengingatkan diri sih, ingetin ini orang, ingetin ini pacar orang dan lain sebagainya. Nah memang dan mau nggak mau harus menarik diri memang kalau memang dia udah ada relasi dengan orang lain dan lain sebagainya. Karena memang dalam beberapa pengalaman gue juga gue begitu sih, seperti itu. Dalam artian gue mau nggak mau harus menarik diri yang dulunya tadinya sahabatan kayak gitu, yang dulunya tadinya bisa ngechat-ngechatan dengan perempuan kayak gitu ya. Nah sejak dia bangun relasi dengan yang lain, ya gue harus menarik diri. Dan gue udah bilang kayak gitu ke dia, kalau memang lu serius dengan dia, mau nggak mau harus pilih. Mau nggak mau lu pun juga relasi dengan lawan jenisnya terbatas. Nah waktu itu memang akhirnya gue menarik diri duluan. Nah memang waktu itu dia masih ngechat lah, cuman kayaknya dia ngerti sih kenapa gue menarik diri. Kan dulu juga udah berkali-kali gue bilang seperti itu kayak gitu, karena memang berbahaya kalau memang lu udah yakin terus akhirnya lu pacaran, ya mau nggak mau harus dibatasin. Lu nggak bisa tuh untuk menikmati semua relasi dengan lawan jenis. Kenapa? Karena satu itu berbahaya buat dia, yang kedua adalah berbahaya buat lawan jenisnya. Nanti kalau lawan jenisnya yang baper dan lain sebagainya, secara nggak sadar lu menyakiti dia, tapi lu puas. Nah kayak gitu, kayak misalnya perempuannya itu puas, tapi laki-lakinya dia yang udah baper dulu, tapi nggak bisa, terus sakit hati dan lain sebagainya. Nah tapi laki-lakinya kan nggak bisa ngomong ke perempuannya, dan sebaliknya sih kayak gitu. Kalau laki-lakinya udah pacaran tapi melakukan hal itu ke perempuan, ya sama perempuannya apalagi perempuan kayak gitu yang sulit gitu untuk mengutarakan pendapat karena perasaan karena culture, ya. Iya kayak gitu karena culture-nya begitu. Nah itu sih yang biasa yang gue pikirin selama ini ya. Bolong-bolongnya tuh selalu mulainya dari aku sanggup menjaganya. Waduh betapa luar biasa sombongnya Anda kayak gitu. Tapi mungkin yang paling harus diperhatikan kalau misalnya emang udah ada keinginan untuk memiliki, mungkin itu kali ya alarmnya. Kalau udah mulai mempunyai keinginan untuk memiliki, nah itu seharusnya lu berpikir kalau lu maju berarti lu jadi pelakor, ya nggak sih? Kalau cewek ya, kalau misalnya maju itu akhirnya menyelamatkan, karena kita kan punya harga diri ya. Maksudnya lu mau jadi orang nomor 2. Nah itu sih maksudnya ketika lu udah menyadari kayaknya ada yang nggak beres nih, apalagi lu udah tahu pihak satunya sudah punya pasangan, ya akan sangat gentle sih menurut gue. Lu ngomong tapi lu pergi. Kalau misalnya satunya lagi juga ngomong, gue juga suka kok sama lu, nah itu gila sih. Mending lu jangan mau kalau gitu. Tapi itu ya, kita dibombardir sama kenyataan-kenyataan yang kayaknya itu terjadi, lalu kemudian beberapa orang jadi ngerasa ya udah orang itu juga begitu kok ya, artis lah, film-film drama. Atau jadi ini sih gue selalu mikirnya gini, kayak gimana Nas? Ya Bang Alex udah yang Ernest. Kayaknya Ernest nge-like nih. Iya, kalau gue ngelihatnya gitu sih, Nov, bahwa realitanya nih kita dalam dunia yang menawarkan atau menampilkan seolah-olah tuh hal yang wajar. Jadi akhirnya ya udah orang berpikir itu wajar gitu. Gimana Nes? Tadi agak keputus.
Iya, tadi keputus. Jadi gini, gue kepikir gini apa, bisa nggak sih kalau misalnya kita punya beberapa lawan jenis tuh kita fokuskan kayak gitu ya. Kalau misalnya untuk lawan jenis yang ini topiknya ini, kalau lawan jenis yang ini topiknya ini, lawan jenis yang ini topiknya ini. Nah itu sih gue itu biasa terjadi begitu. Kalau gue untuk menjaganya gue sebisa mungkin nggak terlalu banyak cari tahu tentang pengalaman-pengalaman dia, dan juga nggak terlalu banyak membuka diri gue juga terhadap dia. Bukannya akhirnya gue mau sombong, tapi mau menjaga perasaan gue, diri gue, dan juga perasaan dia dan diri dia. Nah itu. Nah jadi beberapa orang akhirnya gue begitu tuh kayak gitu. Jadi kalau memang lagi ada perlu ya gue ngobrol ke dia. Kalau lagi ada perlu mau nanya apa kayak gitu-gitu. Tapi kalau curhat gue jarang sih ke dia kayak gitu, kecuali curhatnya gue memang udah ini ya, udah gue kasih topik-topiknya ya untuk dia nih soal keuangan gitu misalnya kayak gitu ya. Nah untuk dia nih soal pelayanan, yang ini pekerjaan kayak gitu-gitu. Nah gue biasanya jadi bukan menemukan satu orang yang semua hal lu curhatin sama dia, itu mah akhirnya jadi ya, berelasi dalam banget sama dia gitu ya. Soalnya gue pernah juga melakukan hal itu ke satu orang kayak gitu, banyak banget, dan kami deket banget kayak gitu, deket banget jadinya. Dan memang akhirnya tuh ada rasa, wah kalau dia nanti apa tuh punya pacar kayak gitu, akhirnya gue udah nggak bisa chat-chatan lagi nih kayak gitu, dan lain dan sebaliknya dia juga begitu. Nah akhirnya gue karena udah melewati itu, akhirnya gue belajar lah, oh ini nggak bisa nih satu orang semua topik nih, nanti dia makin terikat makin dalam terhadap gue kayak gitu. Dan ini sih meskipun akhirnya nggak semua topik gue jelasin ya, oh kami masih sahabatan gitu. Jadi nggak merusak gitu, nggak merusak persahabatan, dan juga tetap nggak akhirnya kayak kaku gitu, nggak juga. Kami tetap saling percaya satu dengan yang lainnya. Nah itu sih yang selama ini gue lakukan dan terjadi gitu. Gue bisa tambahin ini nggak ya, maksudnya kalau tadi Novi bilang gitu ya, kita kan mungkin punya potensi jadi pelakor begitu. Kalau gue jadi belajar juga, mungkin kita bisa mendeteksi juga ya, mendeteksi kemungkinan, ya itu namanya bagi gue toxic relationship ya, relasi yang sudah sampai beracun lah ya, yang nggak baik gitu. Sebenarnya bisa kita deteksi dari persahabatan sih. Jadi jangankan kita bicara sudah pacaran atau sudah punya pacar, tapi dari persahabatan, termasuk yang kayak Ernest bilang tadi. Kalau persahabatan itu sudah membuat kita merasa memiliki teman kita, dalam arti memiliki yang salah ya. Jadi kayak dia nggak boleh sahabatan sama orang lain, dia harus sama kita saja. Itu jangan-jangan ada masalah dengan diri kita, dengan apa yang sebenarnya jadi kebutuhan mendasar kita tentang diterima, dikasihi, sehingga kita begitu rupa gitu mengikat orang. Jadi ketika sahabat kita ngobrol sama orang lain aja, ada tuh yang sampai rasanya gimana banget gitu. Nah gue pikir sih itu kayak deteksi awal ya. Jangan-jangan kita punya kecenderungan memiliki gitu. Memiliki itu kalau nanti kita sudah masuk dalam relasi, sudah berpacaran, bisa jadi kita juga dengan pacar kita saking memilikinya ngekang dia nggak boleh punya teman lain, atau bahkan kalau kita ketemu yang lebih klik sama pacar kita daripada pacar kita, kita malah bisa merasa memiliki dan relasi dengan pacar nggak kita hargai. Nah, aku pikir sih itu deteksi awal mungkin yang perlu kita sadari sih. Begitu. Oke. Mungkin ada conclusion dari Ernest ataupun Bang Alex? Kalau gue ingetin ini kali ya. Kalau gue ingetin untuk setiap kita, yuk please berani mengevaluasi lah semua relasi-relasi yang kita miliki, menempatkannya dalam batas yang baik, dan supaya juga kita tahu nih. Dan perlu kali ya kayak yang Ernest bilang, yang ngobrol gitu. Kalau memang itu teman atau apa, ngobrol lah ya. Sehingga kita tahu nih, ini mau diterusin.
Kalau diterusin harus bagaimana perubahannya. Kalau ternyata itu sangat mengganggu, ya mungkin kita stop dulu. Bagi gue sebaiknya gitu kali. Gimana, Nas? Iya, kalau gue sih itu sih ya. Kalau tadi balik lagi kayak ke pertanyaan Novia pertama, lo jadi sebenarnya punya keinginan gak sih kayak gitu? Sekarang gak kepikiran sih, tapi gue yakin setiap orang pasti punya kecenderungan itu. Hanya apakah kecenderungan itu muncul atau enggak, itu kan tergantung kondisi. Jadi lebih aman mengatakan kalau ya gue bisa juga jatuh kayak gitu di dalam hal itu, gue bisa juga melakukan hal tersebut ketimbang akhirnya bilang enggak, gue kok setia kok kayak gitu, enggak kok gue sanggup kok, gue bisa kok dan lain sebagainya. Tapi lebih baik kayak gitu gue sadar kayak gitu atau yang lain sadar kita punya kecenderungan itu dan juga bisa melakukannya. Itu lebih bisa mewaspadai dan mengantisipasi ketimbang bilang gue sanggup dan gak, ya gue orang setia dan gue gak akan melakukan hal itu kayak gitu. Dari Novi ada last words buat yang denger? Karena kesetiaan itu butuh pengujian yang panjang, guys. Nggak cuma sekali dua kali, butuh prosesnya. Bukan begitu, Bang Alex? Silahkan ditutup. Iya. Oke, jadi berharap melalui obrolan kita ini, teman-teman juga boleh makin bertumbuh kali ya dalam relasi, makin dewasa, dan juga kita boleh saling terus berbagi. Jadi jangan lupa kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan atau mau dibahas, ya kami terbuka. Bisa kontak kita di Instagram kita. Apa Instagramnya, Nas? Di friendsound.id. Oke, dan bisa terus pantengin di Spotify, dan juga kita nanti akan kembali dengan topik-topik yang lain. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Bye.